dalam tradisi yang menanamkan nilai, karakter, dan jati diri. Namun kita mengetahui bahwasanya akar saja itu tidak cukup. Ia harus menumbuhkan batang, daun, serta buahnya. Dan itulah makna dari inovasi. Keberanian untuk berubah, mencipta, dan melangkah lebih jauh tanpa kehilangan arah. Dan hari ini kita bukan sekedar merayakan kemajuan, melainkan juga menghargai kepada akar yang membuat kita bisa tumbuh. Dan hari ini kita berdiri di titik pertemuan antara nilai dan gagasan, antara warisan dan pembaruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ta'ziman wa takriman kepada pengasih pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, Kiai Haji Taufikul Hakim beserta keluarga, dan putra mahkota Darul Falah Amsilati, Kiai Haji Rizki Al Mubarak beserta keluarga, yang sama-sama kita nantikan barokah ilmunya. Dan yang kami hormati Ketua Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, Al Ustadz Abdus Salam beserta jajaran kabinetnya, Ahsin Kama Ahsanallahu Ilaih, beserta Roisul Maskan Iliyin Pasca Amsilati, Al Ustadz Syifa Ahmad Muhyiddin beserta jajaran kampusnya, yang sama-sama kita doakan semoga mereka diberikan pikiran yang luas demi kemajuan pondok dan asrama kita tercinta. Sebelum kita lanjut, izinkan dulu untuk gua memperkenalkan diri. Bisa kita lihat di layar biodata gua sendiri. Nama Hilmi Abdul Karim, alamat Jakarta Timur, DKI Jakarta. Tempat tanggal lahir 26 Februari 2009. Baik. Dan kita sebelum lanjut ke acara, di sini gue bakal mengecek kesemangatan santri Iliyin dan audiens yang hadir pada malam hari ini. Ketika saya mengucapkan cinta kita, maka semuanya menjawab cinta Pasca. Siap? 1, 2, 3. Cinta kita. Cinta kita. Semoga dengan kesemangatan kita semua dapat memajukan pondok dan asrama kita tercinta. Dear audience, perlu kita ketahui, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara. Sebuah institusi yang menjadi benteng akidah, moral, dan peradaban bangsa. Namun di tengah derasnya arus globalisasi dan revolusi digital, sekarang pondok pesantren mendapatkan tantangan baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah pondok pesantren itu harus berubah, melainkan bagaimana cara pondok pesantren dapat bertransformasi tanpa menghilangkan tradisi yang telah ada. Dan jika kita semua ditanyakan hal tersebut, yang mana kita semua memiliki status santri, seorang pelajar yang berada di pondok pesantren, apa yang harus kita jawab? Ada yang tahu? Jika tidak ada yang tahu, mungkin jawabannya ada pada tema yang kita bawakan pada malam hari ini, yaitu berakar dalam tradisi dan bertumbuh pada inovasi. Perlu diingat bahwasanya tradisi bukanlah hal beban masa lalu, atau banyak orang di luaran sana yang menganggap bahwa tradisi dalam pesantren ada hal yang jadul atau kuno. Dan apakah hal itu benar? Real or fake? Penonton, jawabannya apa? Ada yang tahu gak? Benar atau tidak? Tapi saya menjawab dengan tegas, hal tersebut adalah tidak benar atau fake. Mengapa?
Karena dengan adanya tradisi dalam pondok pesantren dapat menghidupkan sumber energi cahaya yang dapat menemukan arah. Dan kita dari sanalah akan muncul semangat untuk belajar, beradaptasi, dan berinovasi tinggi tanpa menghilangkan jati diri. Dan perlu kita ketahui bahwasanya akar yang tumbuh kuat tidak akan pernah takut tumbuh tinggi. Begitu pula dengan pesantren. Pesantren berpegang teguh pada tradisi, namun terbuka terhadap perkembangan zaman yang terus berubah ini. Dan inilah wajah baru bagi pesantren, wahai penonton. Lembaga yang tetap menanamkan adab, namun juga terbuka dalam kreativitas di dalamnya. Dan itulah yang dimaksud berakar dalam tradisi. Dan kita lanjut yang kedua, bertumbuh pada inovasi. Inovasi yang dimaksud di sini adalah bukan berarti meninggalkan tradisi, melainkan dengan adanya inovasi dalam pondok pesantren itu dapat menyalakan tradisi dengan cara yang relevan bagi zaman yang terus berubah ini. Kita sebagai santri jangan takut dan jangan ragu jika ada orang yang mengatakan kita sebagai orang yang ketinggalan zaman. Karena banyak contoh di luar sana, orang yang datang dari kalangan pesantren, namun mereka dapat menginovasi dan menginspirasi banyak orang. Contohnya seperti Gus Dur, Mbah Hashim, dan yang lainnya. Mereka semua dapat menginspirasi banyak orang di zaman yang terus berubah ini. Dan pada sesi kali ini saya ingin menanyakan kepada audiens secara random tentang suatu pertanyaan. Jadi siapkan diri Anda ketika saya pilih. Nih, ayo Kang, maju Kang. Ayo kita ikut ke panggung utama. Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ramadan, saya berasal dari DKI Jakarta. Oke, baik dengan Kang Aji. Di sini saya memiliki pertanyaan Kang Aji. Ya. Apakah Kang Aji memiliki panutan atau inovator dalam kehidupan Aji yang Kang Aji idolai? Oh, tentu ada, Kang Yomi. Siapa tuh? Yaitu Abah Yai Kiai Haji Taufikul Hakim. Kenapa Kang Aji memilih Abah Yai Taufikul Hakim? Karena gini, karena Abah Yai Taufikul Hakim dengan inovasinya beliau dapat membantu kita semua dalam mempelajari, membaca, dan memahami kitab kuning dengan cara mudah. Dengan cara apa? Beliau merangkum dan meringkas kitab Alfiyah menjadi kitab Amsilati dan banyak kitab-kitab lainnya, Kang Ilmi. Oh begitu? Ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Kang Aji. Baik, kepada Kang Aji dipersilakan untuk kembali. Oke, terima kasih. Ya, betul apa yang dikatakan dengan Kang Aji, Abah Yai. Abah Yai adalah sosok panutan yang senantiasa menjaga santrinya dari banyak cobaan di luaran sana. Dan Abah Yai pula senantiasa menjaga tradisi, agama, dan nilai yang ada. Dan di bawah kepemimpinan beliau, Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati bukan hanya semata-mata menjadi tempat untuk menimba ilmu agama saja, melainkan Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati ini menjadi tempat pengembangan inovasi dan kreativitas. Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati telah meraih berbagai prestasi-prestasi yang membanggakan, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat di layar. Operator bisa. Jadi prestasi yang pertama adalah ketika tahun 2022, tepatnya di DPR Jakarta
Kota Jakarta. Pondok pesantren kita dinobatkan menjadi pondok pesantren terinovatif di Indonesia. Dan prestasi yang berikutnya adalah pondok pesantren, bisa dilihat di sini, ini adalah nilai-nilai hasil dari MKK tingkat CBT. Yang mana nilai pondok pesantren Darul Falah Amsilati nilainya melebihi dari pondok-pondok yang lainnya. Yang mana pondok lainnya sudah hampir ratusan tahun. Dan prestasi yang berikutnya, pondok pesantren Darul Falah menjadi pondok pesantren terbaik se-Indonesia. Dan ini dilihat dari hasil perolehan Musabakoh Qiraatul Kutub Nasional kemarin di Sulawesi. Dan yang mana perlombaan tersebut diikuti dari ribuan pondok pesantren. Dan pondok pesantren yang lainnya itu usianya sudah hampir ratusan tahun. Tapi pondok kita masih dibilang muda, tapi bisa mengalahkannya. Begitu keren pondok pesantren kita, dapat mengalahkan ribuan pondok pesantren yang bisa dibilang usianya lebih tua. Kita harus bangga dengan pondok pesantren kita tercinta. Bisa dilanjut ke slide berikutnya. Beliau adalah Kiai Haji Taufikul Hakim. Seorang inovatif dan inovator dalam kehidupan kita, yang selalu menjaga santri-santrinya dan senantiasa menjaga tradisi, agama dan nilai-nilai yang ada. Maka dari itu kita sepatutnya sebagai santrinya untuk mendoakan beliau agar beliau sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Nah, baru saja kita menyaksikan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa dengan adanya tradisi dan inovasi dalam pondok pesantren itu dapat berjalan beriringan, saling melengkapi dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, bagi yang penasaran dengan kelanjutan acara pada malam hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Hatam 25 Euforia.